Mas Iqbal? Ada pertanyaan? Mas Iqbal? Raisen? Mohon maaf Bu, kepencet Bu. Oh iya. Ini recordingnya kok nggak mutar, cuman begini doang. Aduh, ngehang. Bentar. Laptop saya nge-freeze. Bentar ya. Yang begini yang ini. Buat apa? Buat ada cuman melihat foto yang suka di foto-foto. Enggak. Itu. Coba dulu ditutup pintunya ya. Ya. Masya Allah. Halo? Alhamdulillah. Oke. Insya Allah ya, makin banyak ujian ya, makin berkah. Oke. Ya Allah Gusti. Oke. Nanti kalau tiba-tiba suaranya Bu Puji nggak keluar, nanti bisa di ini ya, bisa disampaikan ya. Sekarang masih terdengar ya? Nah, ini judulnya belum saya ganti ya. Hari ini kita akan belajar tentang pencocokan kurva ya, atau curve fitting. Ini biasanya kita gunakan dalam kasus-kasus saat kita menyelesaikan permasalahan dengan memanfaatkan data sebelumnya. Misalkan nih, kayak apa Bu? Misalkan saya mau belajar ini Bu, melakukan prediksi. Prediksi apa? Misalkan prediksi harga emas pada beberapa tahun ke depan. Misalkan kayak gitu. Ya, prediksi harga emas beberapa tahun ke depan. Dengan menggunakan data-data beberapa tahun ke belakang. Oke. Kita bisa menggunakan salah satunya memanfaatkan metode curve fitting ini. Jadi data-data beberapa tahun sebelumnya itu kita kumpulkan, lalu kita plot gitu ya, kita gambarkan, kita lihat datanya ini bentuknya apa sih? Apakah data time series atau data lainnya? Seperti itu. Nah, nanti kan kalau kita ketemu data itu kan ada yang smooth gitu ya. Smooth itu kayak apa Bu? Ya, misalkan melandai terus, naik terus. Nah, tapi pada kenyataannya kondisi real data itu kan nggak sesemut yang kita harapkan gitu ya. Misalkan kita gambar data, misalkan datanya kayak gini. Nah, kayak gitu kan. Nah, ini kan akhirnya kita dekati. Data ini kok gak jelas ya, gak mungkin tak buat berkelok-kelok kayak fluktuatif, tidak akan mungkin bisa kita hitung. Makanya dia akan kita dekati, misalkan kita dekati dengan garis ini, misalkan, atau garis ini gitu ya, yang dekat. Oh, kayak gini, berarti kan nanti ada yang error ya. Berarti kan ada selisih antara garis tersebut dengan data yang atasnya, atau data yang bawahnya, dan seterusnya. Nah, itulah nanti yang akan kita lakukan, yaitu curve fitting. Jadi kita akan memilih kurva mana yang sekiranya sesuai dengan sebaran data yang kita miliki. Paham ya? Kurva mana yang sesuai dengan sebaran data yang dimiliki. Biasanya masalah ini nanti kita akan lanjutkan pada masalah prediksi. Yang kedua dengan masalah peramalan. Prediksi dengan peramalan sama saja ya sebenarnya ya. Peramalan lebih akrab kita sebut forecasting gitu ya. Kita tinggal pemilihan kalimatnya aja yang sesuai. Misalkan forecasting penyebaran COVID-19 kayak gitu ya. Prediksi harga emas pada tahun ke depan seperti itu. Misalkan kayak gitu. Oke. Nah, lalu seperti apa? Nah, ini kita kasih gambaran ya. Misalkan datanya ini yang bunder-bunder ini sebenarnya data ya. Dia sebenarnya menggantikan titik. Datanya itu bentuknya seperti ini.
Awalnya kalau kita ambil garis pada setiap titiknya, kita sambungkan seperti kita membentuk grafik, dia akan membentuk fungsi yang, interpolasi ini. Interpolasi di mana setiap garisnya, setiap gabungan dua titik, dia itu membentuk fungsi linier. Jadi nanti ini fungsi linier, 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 fungsi linier, dan seterusnya. Panjang gitu ya. Jadi dia sebenarnya gabungan beberapa fungsi linier. Nah, tapi hal ini sangat rumit gitu ya. Kita akan sangat rumit jika menggunakan interpolasi dari beberapa macam garis yang ada pada titik tersebut. Iyalah titiknya cuma 5, 10. Bagaimana kalau titiknya 1000? Bagaimana kalau titiknya 100.000? Nah, ini akan menyebabkan kesulitan untuk menyelesaikannya. Sehingga ketika kita memiliki permasalahan seperti ini, kita bisa menggunakan metode curve fitting untuk menentukan kira-kira kurva mana sih yang mendekati dengan titik-titik tersebut. Misalkan kita tarik garis straight, Bu, kan ini nggak pas, Bu. Ya nggak apa-apa, nanti kan kita akan menemukan error. Ini penyelesaiannya akan lebih memudahkan daripada kita harus mencari satu persatu persamaan garis pada titik-titik yang menghubungkan dari data yang satu dan data yang lainnya. Seperti itu. Nah, sehingga ditutup pintunya. Sehingga nanti pun kita juga akan memanfaatkan yang namanya fungsi linier. Mana dia? Astagfirullah. Sling. Fungsi linier. Nah, mana dia? Oke. Fungsi linier ini, tapi fungsi linearnya tidak setiap titik, ya, tidak setiap dua titik dikasihkan dibuat fungsi linier, tapi untuk setiap range. Ya, misalkan saya hitung, saya lihat pada persebaran dalam 1 bulan, saya buat persamaan. Atau dalam 1 tahun, jika datanya bulanan, saya buat persamaan. Inilah yang disebut curve fitting. Detailnya gimana sih, Bu? Nih, bisa misalkan kita pada masalah benar-benar dia itu kurvanya menurun banget setiap waktu kayak gini. Atau misalkan dalam masalah ini oksigen dalam kandungan dalam tanah misalkan ya. Kaitannya dengan temperatur. Semakin tinggi temperaturnya oksigennya kayak gimana? Kayak gini, belepotan. Ya. Ada apa? Bisa di-mute dulu? Tapi produk kemasan sekarang. Si pirang gram ya? Sudah? 20 Bang ya. Kangsu Surya mil mentol, LA mentol. Aku kesan ono. Waduh, lagi di warung kopi itu ya. Tolong dimatikan ya. Di WA dulu ya. Siapa itu? Sudah? Ini Dianu ya, lagi di warung kopi. Oke, saya lanjutkan. Tadi kaitan antara waktu dengan misalkan panjang penurunan objek, misalnya kita buat kayak gini, semakin waktu objeknya semakin menurun performanya, misalkan seperti itu. Kayak gini. Terus misalkan kita akan bicara tentang kaitan temperatur dan kandungan oksigen pada tanah. Misalkan bentuknya seperti ini pasti jelas foto, ini curve fitting ini ya. Kalau ini karena terlalu repot. Atau misalnya kita akan bicara tentang antara kedalaman tanah dengan tekanan pori-pori tanahnya. Misalkan semakin dalam tanahnya, tekanannya itu semakin tinggi. Misalkan kayak gitu. Kita perlu ini melakukan curve fitting. Di sini kita pun juga perlu melakukan curve fitting. Atau kita akan membicara kaitannya dengan pembayaran karyawan ya, buruh, pembayaran buruh setiap jamnya dengan profit yang diterima oleh perusahaan. Nah, itu bisa naik turun ya, tidak berpengaruh. Misalkan semakin lama ada batasannya nanti. Misalkan dalam waktu berapa? 8 jam buruh itu kerja. Jadi misalkan ada buruh yang kerja 12 jam gitu ya. Perusahaan tersebut akan semakin dinilai semakin jelek gitu ya. Profitnya juga mungkin juga nggak terlalu bagus karena kan energinya sudah menurun, misalkan seperti itu. Ini juga kita bisa dekati.
Bu Puji, apakah semua pendekatannya itu harus linear? Tidak. Kita bisa mendekati banyak fungsi yang kita miliki. Bisa linear, bisa kuadrat gitu ya. Ini sensornya kurang sip ini ya. Bisa kuadrat dan lainnya. Jadi kurva-kurva umum yang kita miliki itu bisa kita lakukan pendekatan untuk curve fitting. Seperti itu. Sampai sini ada yang tanyakan? Silakan bersuara. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Belum Bu, istilahnya kalau nengok kayak gini itu istilahnya saya nengok rumus di antara yang interpolasi sama yang apa itu yang di curve fitting itu rumusnya itu Seperti sama apa? ya Bu ya. Gitu ya. Istilahnya kok bisa lurus, kok bisa yang satu lagi kok bisa kiri kanan atas bawah gitu. Istilahnya kok bisa gitu padahal rumusnya kan sama gitu loh. Rumusnya yang sama yang apanya? Yang AX plus B-nya Bu. Yang manakah? Belum keluar. Nanti aja berarti ya. Kita diskusikan kalau udah muncul ya. Oke Bu. Atau AX per B. Oh, ini yang Anda maksud. Ini itu sebenarnya menyatakan kalau dia itu fungsi linear, Mas. Oh, Anda tanya ini. Fx sama dengan AX plus B, ini adalah bentuk umum fungsi linear. Bisa juga saya tuliskan Fx sama dengan Mx plus C, seperti ini. Ini cuma menyampaikan bahwa dia itu fungsi linear. Kenapa kok tadi mungkin ini ya, ini kok rumusnya sama? Ya, karena sama-sama fungsi linear, cuma nilai AB-nya kan beda. Nah, bedanya apa, Bu? Yang belum dilakukan curve fitting dengan yang sudah dilakukan curve fitting. Kalau yang belum dilakukan curve fitting, maka kita akan menghitung banyak fungsi. Ini kita hitung fungsinya antara dua titik. Ini kita hitung fungsi linearnya. Ini kita hitung fungsi linearnya. Berapa banyak A dan berapa banyak B yang akan kita dapatkan. Ya kalau titiknya ada 10, gampang. Bagaimana kalau titiknya ada 100.000? Mungkinkah kita akan menghitung persamaan suatu fungsi tersebut sebanyak 100.000 persamaan? Tidak mungkin, ini dikerjakan secara manual. Gitu. Makanya kita akan lakukan curve fitting. Kalau curve fitting ini, pada setiap range kita akan menggunakan satu persamaan linear. Kenapa kok sama rumusnya, Bu? Ya karena sama-sama didekati dengan fungsi linear, Mas. Cuman kalau yang sebelah kiri fungsi linearnya itu setiap 2 titik ya. Jadi kalau titiknya semakin banyak, fungsi linearnya semakin banyak. Kalau yang sebelah kanan pada semua data, pada range data yang akan kita pelajari hanya ada satu fungsi linear gitu. Paham nggak? Oh, paham. Oke, ya. Jadi bentuk ini itu adalah bentuk fungsi linear. Bu, kalau misalkan grafiknya kayak gini, Bu, yang D ini, Bu. Yang profit dengan pad labor ini, Bu. Mana sih? Ini ya. Sama pad labor. Ini kan mirip, nggak bentuk linear, Bu. Ini mirip X kuadrat, ya nggak apa-apa. Kita akan dekati dengan Fx sama dengan, misalkan, AX kuadrat plus apa? Berapa X, BX plus C, misalkan kayak gitu. Ya, boleh kan? Boleh. Kenapa? Karena bentuknya sedikit melengkung, Bu. Kalau saya dekati dengan fungsi linear, dia nanti akan ada titik yang tidak ke detect. Jadi kuncinya kalau untuk curve fitting itu semua titik harus didekati fungsinya loh ya. Jadi kita nggak bisa misalkan nih, misalkan saya dekati dengan garis linear, fungsi linear ini. Nah ini kan nggak kena ya, nggak kena sekitaran, terlalu jauh. Ini tidak tepat. Maka kita akan dekati yang sekiranya dia akan didekati oleh semua titik seperti itu. Makanya kita tadi harus milih apakah dia didekati dengan fungsi linear ataukah dia didekati dengan fungsi yang non-linear. Oke? Nah, kelihatan kan? Berarti belum ada rumus pun juga masih ada yang belum paham. Ayo silakan, yang lain bisa jadi juga nggak paham itu. Tapi nggak mau tanya. Ya, ayo silakan. Ditanyakan yang nggak ngerti. Ini angkatan ini performanya menurun loh, angkatan 3 ini. Di kelas saya terutamanya udah nggak pernah on cam, jarang tanya gitu ya. Ayo dong, yang semangat lagi. Kayak semester 1-2 dulu ya. Oke, kalau nggak ada yang tanya saya lanjutkan. Nah, ini contohnya tadi ya. Misalkan kita curve fitting
didekati oleh misalkan opsinya apa? Kita mau dekati dengan baris yang merah atau baris yang biru? Ayo lebih tepat yang mana curve fittingnya? Kita dekati dengan yang merah atau yang biru? Ayo, Maksudnya silakan lebih berkomentar. cepat ini yang gimana, Bu? Lebih dekat mana? Lebih dekat kita lebih tepat, sorry bukan cepat. Lebih tepat kita dekati dengan garis yang biru atau yang merah. Tadi kan Bu Puji menyampaikan kalau curve fitting itu ya semua titik didekati. Nah, kalau menurut kalian, kalau ada datanya sebanyak 4 seperti ini, lebih tepat didekati yang biru atau yang merah? Silakan bersuara. Ya, yang biru. Oke, bagus. Yang lain? Ya, pendapatnya yang sama? Ayo, mana suaranya dikeluarkan dong? Sultan mana Biru. suaranya? Oke, biru. Dian Hafiz? Saya tadi ya ngomong, Bu, perasaan. Dian Hafiz? Bukan Hafiz, Dian Hafiz. Biru, Bu. Oh, alah. Biru, oke. Ya, nanti yang lainnya juga semangat bersuara ya. Meskipun di warung kopi, tapi harus tetap mudeng ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya, sekarang kita lihat. Nah, kalau misalkan yang kita lihat ya, ini sebenarnya bisa kita hitung. Kalau misalkan yang biru, kita akan melihat jaraknya yang ditempuh ini kalau kita lihat aja, belum pakai rumus ya. Nanti kita akan pakai rumus. Kalau kita lihat jarak yang ditempuh itu, yang biru itu lebih dikit ya. Dikit. Kalau yang merah, dia akan lebih banyak. Tapi akan tepat pada satu titik tertentu. Ini kalau kita lihat secara kasat mata. Oh, kalau merah ini jauh jaraknya. Gini jauh. Tapi yang ini pas satu titik. Tapi kalau biru itu deket-deket semua. Gitu ya. Tapi semuanya nggak ada yang pas satu titik. Nah, kita kan ini kan cuma kira-kira ya. Tidak valid ya. Nah, maka kita bisa menghitung. Nah, kita pilih yang biru tadi karena banyak memilih yang biru, Bu. Karena semuanya itu stabil, semuanya dekat. Nah, kita akan beri nama dulu. Oke, yang biru ya, kita fix. Kita akan beri nama yang biru. Lalu, ini berarti kita sebut X1 gitu ya. X1, ini X2, ini X3, ini X4. Oke, berarti titiknya, gabungannya apa? Ya, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4 gitu. Nah, lalu kalau kita perhatikan, ada dua kurva yang mengarah ke atas, ada yang mengarah ke bawah. Ya. Yang ke atas itu, kita lihat. Yang ke atas kita catat dulu, ada X2, Y2, dan ada X4, Y4. Paham ya? Kita lihat kenapa kok ini yang ditulis, kok yang X4, X2, yang X1, X3 kok enggak. Karena dia mengarah ke atas dan mengarah ke bawah. Yang mengarah ke atas kita mention dulu. X2, Y2, X4, Y4. Oke. Nah, selanjutnya kita akan hitung errornya, rumusnya ini. Errornya adalah sigma, kalian tahu sigma ya, sigma itu jumlahan berurut ya. Oke, ini barangkali suara saya kurang keras. Sigma DI kuadrat. Masih ingat ya rumusnya? Apa ya? DI itu apa kemarin itu ya? Selisih ya, selisih antara 2Y atau 2X gitu ya. D itu adalah distance, jaraknya. Bagaimana rumusnya? Kita bisa ngikutin. Y1 dikurangkan Fx1 kuadrat. Y2 dikurangkan Fx2 kuadrat. Y3 dikurangkan Fx3 kuadrat. Y4 dikurangkan Fx4 kuadrat. Bu Puji, biasanya Bu Puji itu kan bilang, kalau Y itu kan Fx. Nah ini kok Bu Puji membedakan antara Y1 Fx1, Y2 Fx2, Y3 Fx3. Nah di sini saya mention nih, yang hadap ke atas, saya tandai. Kalau ini X-nya sama, X2. Cuman Y-nya, kalau Y2 itu misalkan jaraknya yang ini, Fx2, ini jaraknya yang ini. Sehingga kita nggak, ini sebenarnya cuma penamaan aja. Jadi kita nggak usah namain Y2A, Y2B gitu ya.
fx2a, fx2b atau fx21, fx22. Tidak begitu ya. Tapi yang kita sebut Y2 itu adalah titik aslinya gitu ya. Titik aslinya yang kita sebut fx2 itu adalah curve fittingnya. Ngerti nggak? Ayo tanya. Silakan. Bersuara. Berarti ini ya apa? Ini kalau menurut rumus ya Bu ya, istilah perhitungannya tuh mulai dari Y2 dikurang fx2 kuadrat ya Bu ya. Oh, enggak, tetap Y1, tetap dari Y1 tetap katut. Jadi yang menghadap ke atas ini saya gunakan untuk memudahkan teman-teman membedakan mana yang Y2, mana yang fx2. Tapi Maksud saya kan, tetap dihitung. maksud saya kan gini kan, misalnya Y1 fx1 kan kalau di sini kan nggak ada gitu loh kan. Kalau di sini ya, berarti kan saya asumsinya kalau nggak ada berarti ya lanjut gitu atau gimana Bu? Tetap. Jadi sebenarnya ini yang saya tulis menghadap ke atas ini untuk membedakan aja Mas. Supaya teman-teman tahu bedanya Y2 sama fx2. Karena seringkali kan kita menuliskan itu Y sama dengan fx. Gini ya. Jadi teman-teman kan mendefinisikannya kan sebenarnya sama. Tapi dalam konteks seperti ini yang kita namakan Y itu titik aslinya, tapi yang kita namakan fx2 itu curve fittingnya. Tapi semua titik tetap dihitung. Ya, jadi saya mention yang X2 Y2 yang menghadap ke atas ini tadi untuk memudahkan saja. Kalau ini saya kasih nama juga boleh, Mas. Berarti ini X1 Y1. Cuman kan ruwet kalau saya tulis semua. Ini adalah X1 F X1 gitu. Oh berarti itu ya Bu ya, kalau Y itu titik mulai ya kan, kalau fx itu titik kurva gitu loh kan, Ya, istilahnya. betul. Oke, Terserah baik, mau baik, Bu. menamakan seperti itu. Oke, yang lain juga paham? Paham ya? Kalau X kan nilainya Sama. kalau dalam kasus ini kan sama, soalnya kan ya X kan ke kanan, Y kan ke atas, harusnya kan sama gitu loh kan. Sama. Kecuali ada yang lain gitu. Kecuali. Tapi seringkali sama, Mas. Karena kan pendekatan kurvanya kan pada sumbu Y gitu ya. Kecuali pada sumbu X, kecuali nanti kalau pada sumbunya nanti kita akan melihat kondisinya berbeda lagi. Tapi selama pendekatan kurvanya masih bentuknya seperti ini gitu ya. Oh ya, kan ada yang misalkan kurva ini aja yang mirip. Mana dia? Lah, ini kok ini sinyal gini. Kan misalkan kayak kurva itu ada yang seperti ini, ada yang seperti ini gitu ya. Ngerti nggak? Menghadap ke Y sama dengan atau X sama dengan gitu ya. Selama fungsinya itu Y sama dengan, maka kita akan semua X-nya itu nanti akan sama. Tapi kalau misalkan kurvanya X sama dengan Y gitu ya, maka ini nanti semua akan diganti X, Mas. Ya, X1, FY1, X2, FY2, kayak gitu. Kalau X sama dengan Y. Kalau selama fungsinya Y sama dengan X, nggak masalah. Gitu. Ada lagi yang mau tanyakan? Silakan. Mbak Elva, kangen saya sampean. Mbak Elva ada yang tanyakan? Sampai sini belum, Bu. Oke, belum ya? Saya lanjutkan ya. Nah, ini tadi ya, saya rasa sama. Tujuan pengkuadratan supaya error positif atau negatif dianggap sama. Oh ini ya, error positif atau negatif dianggap sama. Memberikan bobot yang lebih besar pada error yang lebih besar. Seperti itu. Jadi tujuan pengkuadratan. Tapi saya rasa ini kalau selama ini sudah rumusnya, ini tidak masalah. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita meminimalisir error? Gitu ya. Kita kasih catatan dulu. Yang pertama kita harus ingat bahwa turunan itu menyatakan gradien. Ingat nggak? Y aksen sama dengan M. Ingat nggak? Kalkulus ini kalau nggak salah. Sama putih nih. Y aksen sama dengan M. Gradien itu titik yang bertemu nggak sih kalau nggak salah? Halo? Gradien. Setuju nggak? Oh ya. Oh ya. Yang nggak setuju boleh angkat tangan. Boleh tanya. Kadang saya ingatnya gradien itu istilahnya yang Bu, yang bertemu gitu kalau seingat saya gradien ya.
Gradien itu kemiringan, ini kalkulus 1 ini. Bagian lah. Kemiringan Elevasi. Ya, iya kemiringan memang. Gradien itu kemiringan, betul sekali. Oh berarti bukan garis singgung ya Bu ya? Beda lah. Beda ya. Tapi untuk menemukan garis singgung, kita tetap perlu gradien. Jadi ini dalam konteks yang berbeda. Ya, kalau mencari gradien, kita carinya dengan Y aksen. Ini mana sensornya? Gak keluar. Nah, lalu teman-teman kalau belajar di kalkulus lagi, ini saya yakin teman-teman ingat, kalau kita untuk mencari di aplikasi kalkulus ya, kalau kita mencari hasil yang maksimum, misalkan atau hasil yang minimum, itu kan kita cari yang turunannya sama dengan 0 gitu ya. Ini kok gak muncul ya? Masuk ada kemungkinan ininya habis. Sebentar ya teman-teman ya, masih nge-freeze. Kalau turunan, Ibu maksud turunan secara turunan ya saya ingat di aksen 3, Iya, ya emang turunan gitu. Kalau itu ingat saya. Bukan masalah cara menghitungnya ya, tapi aplikasinya ya. Kita harus tahu bahwa kita dulu di kalkulus sudah pernah belajar turunan. Dan sebagai informasi, dan sudah pernah diajarkan di kalkulus bahwa turunan itu menyatakan gradien. Artinya apa? Untuk mencari curve fitting ini, kita salah satunya bisa memanfaatkan menghitung turunannya untuk mencari kemiringan dari curve fitting yang akan kita pilih, kurva yang akan kita pilih. Terus yang kedua, ini saya jelaskan aja. Ini pensil saya entah kenapa nggak bisa, ya. Dan nge-freeze. Yang kedua, petunjuknya kita pernah belajar tentang turunan, aplikasi turunan, dan kita perlu tahu bahwa turunan yang sama dengan 0 itu artinya menunjukkan hasilnya itu minimum atau maksimum. Karena kita konteksnya akan meminimalisir error, maka kita akan mencari turunan dari fungsi curve fitting yang kita pilih, curve yang kita pilih, diturunkan sama dengan 0, dia akan menemukan suatu error yang minimum. Makanya di sini dikatakan bahwa untuk meminimalisir error, kita perlu melakukan 2 hal ini, mengingat 2 hal ini. Ya, silakan yang kelunting. Masih nge-freeze ini. Bu, mau nanya Bu. Ya. Ini kira-kira nanti ya turunan yang dibahas saat ini tuh bakalan keluar nggak yang pakai rule gitu Bu? Ya bakal. Oh bakal. Oh, tapi dia nggak akan serumit di kalkulus ya. Jadi kalkulus itu cuma dasarnya. Kalau pada ini loh, sebentar ya, hang ini laptop saya nggak bisa diklik. Masya Allah. Istilahnya kalau dulu belajar kalkulus itu ada yang namanya produk rule, sum rule, rule apa gitu lah kan. Ya, itu kan sebenarnya metode untuk menyelesaikan turunan kan, tergantung fungsi yang kita temui. Kalau selama fungsi yang kita temui sederhana, maka turunannya juga sederhana. Dan error, ini laptop saya nggak bisa diputar. Kira-kira karena apanya ya? Karena ininya atau sebentar ya? Saya akan. Karena Windows-nya kurang update. Saya khawatir ini, kayaknya charger saya itu rusak. Jadi setiap saya masukkan charger itu kayak dibilang nggak sesuai. Oh Bu, saya mau kasih saran Bu. Saran paling baik seumur hidup Bu. Apa? Itu saya kan istilah gini Bu, Ibu kan tahu charger power delivery kan Ibu kan tahu gitu loh kan. Lah istilahnya gini Bu, saya itu kan dulu juga pernah kasus chargernya rusak gitu loh kan Bu. Saya kan nyari charger ori, ya charger ori kan mahal gitu loh kan Bu. Sedangkan kalau Ibu beli charger power delivery yang katakanlah 65 watt ya kan, 65 watt. Itu harganya murah. Contohnya kayak Hipoblaze itu 180 itu total outputnya 75 ya kan. Nah, 65 watt itu buat power delivery, habis itu sisa 2-nya itu ya terserah Ibu mau bikin buat HP atau gimana. Tapi trik saya ya Bu ya, trik saya kan gini Bu, kan itu kan power delivery kan USB tipe C kan Bu, USB tipe C ke tipe C ya. Ibu itu tinggal beli konverternya aja, konverter tipe C misalnya ke ThinkPad atau mungkin ke Asus atau mungkin ke apa gitu kan, tinggal nyari aja tipe konektornya, nanti Ibu ketemu itu.
Wow. Duh, saya mohon maaf, kelempar dan laptop saya mati nih. Sebentar ya. Waduh, mati beneran, Bu. Mati beneran. Ini mau saya minta untuk sharekan, nggak ada yang belum punya filenya ya. Gimana ya caranya? Ini loh Mas, ngeheng Mas, nggak bisa Mas. Gimana ya? Nggak bisa diutek-utek ya? Kalau saya, kalau Ibu Caranya. bisa. Kalau Ibu di kampus kami bantu bisa, Bu. Aduh, ini kok Mednom ini kok sesuatu ujiannya. Ada yang tahu nggak ya? Tahu Ini udah, apa, Bu? udah. Solusinya sudah. Jadi dia itu nggak bisa diklik sama sekali loh. Nggak bisa hilang ya Mas? Ya apa gini ya? Nggak bisa Malah nge-freeze itu, Bu. Kadang-kadang kalau kayak gitu biasanya ini. ada program di background banyak kali. Atau enggak yang paling parah itu browser makannya banyak kali. Ya apa ya? Atau mungkin kena virus, Bu, paling buruk, Bu. Aduh. Saya recordingnya dimatikan dulu aja. Saya recordingnya. Matiin paksa aja, Bu, kalau menurut saya, Bu. Sudah tadi. Maksudnya pencet yang lama, Bu, powernya, Bu. Oh, Masya Allah. Saya. Oh, matikan recordingnya ini. Saya matikan dulu recordingnya maunya. Biar nggak dengar. Terus nggak apa-apa aja nanti dipotong ya. Dipencet lama. Ayo, kalau kayak bisa balik Nafis ganti ini ya. Loh, kok saya, Bu? Wes, sudah Nafis, dinyalakan lagi. Iya, Bu, nyalain lagi, Bu. Bu, biasanya kalau saya itu pernah, Bu, kena apa tuh ya? Virus mining apa gimana gitu kan, yang kalau dicek di CRSS di Task Manager ada yang namanya CRSS apa lah gitu, Bu. Saya biasanya pakai KVRT, Bu, apa Apa alatnya itu, Bu. Ya wes minggu depan nanti lihat lo ya. Tool gitu, Bu. Tuh buku Cika ngerti, nanti tak tanya Pak Yohanes saya wes. Nah itu ini Bu, itu programnya gratis sih, Bu. Kalau saya itu pengalaman saya jalanin, saya tinggal malaman gitu. Besoknya selesai virusnya udah nggak ada sih, Bu. Manjur kok. Oh. Kalau virus mining tuh emang agak susah, Bu. Kalau kalau pakai antivirus biasanya itulah, Bu. Nggak kedetek ya? Ya, kalau pakai antivirus umumnya ya itu. Oh, hilang semua. Disuruh Nafis ini tadi ya. Ya nggak ada pilihan lain, Bu. Bismillah. Oke, kalau udah bisa saya masuk lagi. Saya soalnya nggak bisa pakai itu. Ini udah bisa kayaknya. Lihat tugas tadi barusan bikin peta strategi sama Pak Rektor. Oke. Oke ya, sebentar saya join lagi pakai laptop. Nah. Tapi lumayan manjur sih meskipun makso ya. Mudah-mudahan nggak rusak ini laptopnya Bu Puji. Oke. Yang HP saya matikan ya. Ini double kayaknya. Oke, Bu. Lagi. Oke, tadi sampai sini ya. Sampai sini sudah, sini sudah, ini ya. Nah, ini ya. Nah,
Iya, Bu. Meminimalisir error. Tiwa saya seuzon sama pulpen saya ya. Pulpen ini kok nggak bisa dipakai. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Tadi kita untuk meminimalisir error tadi, itu kita harus paham dua hal tadi ya, dan saya yakin teman-teman paham. Nah, kita juga harus tahu ya, yang namanya metode kuadrat terkecil atau least square error method. Ada yang sudah pernah belajar? Di kalkulus kayaknya belum ya. Ini yang perlu kita tahu. Least square error method. LSEM, least square error method, yaitu salah satu metode untuk mencari kuadrat terkecil. Nah, mencari kuadrat terkecil tadi, ya kita gunakan salah satu regresi ini dalam statistik. Mudah-mudahan statistika dasarnya masih kuat ya. Dasar dari metode ini adalah kita akan membuat kurva yang dapat mewakili titik-titik data tersebut. Clear? Ya, saya rasa semuanya sudah clear. Lalu kemudian, sebut aja, bukan bunga ya, kurva yang kita pilih tadi yang mewakili titik tadi misalkan GX. GX ini adalah suatu fungsi yang membentuk kurva yang melewati titik-titik data realnya. Nah, kita harus tahu seperti yang Bu Puji sampaikan tadi, ucapkan tadi, bahwa fungsi GX tadi tidak harus benar-benar tepat melewati semua titik yang disajikan. Tapi kurva tersebut harus mampu meminimalkan selisih antara titik data dengan kurva G tersebut sendiri. Paham ya maksudnya ya? Jadi untuk data real dengan kurva yang mendekati itu nilainya errornya harus lebih kecil. Seperti itu. Nah, metode tersebut kita sebut sebagai metode regresi kuadrat terkecil. Loh, Bu, tadi katanya least square error method. Kok sekarang regresi? Nah, salah satu metode untuk mencari least square error method tadi, kita bisa menggunakan regresi kuadrat terkecil. Itu ya. Nah, secara umum ini adalah prosedur untuk mengaplikasikan metode RKT atau regresi kuadrat terkecil. Yang pertama, titik-titik data diplot ke dalam koordinat kartesian. Tadi ya, diplot. Plottingnya pakai apa, Bu? Banyak software yang bisa digunakan untuk ngeplot ini. Nanti akan saya kasih tahu. Nah, dari pola data tersebut bisa dilihat apakah kurva pendekatan yang akan kita buat berbentuk garis lurus atau garis lengkung. Ya, saya rasa paham ya. Tadi di slide ketiga atau keempat kita sudah melihat kalau misalnya kita titik-titik kayak gitu, akan kita dekati dengan kurva apa? Kurva lurus atau kurva lengkung gitu ya. Seperti itu. Lalu kita menentukan sebuah fungsi GX yang kira-kira bisa melewati. Misalkan kalau lengkung berarti kita sampai X kuadrat gitu ya. Kalau lurus berarti kita gini. Loh, Bu, kok beda lagi rumusnya? Sama sebenarnya. Cuman kita memberi nama A-nya ini misalkan mau pakai A, B, C, D, E terserah gitu ya. Kalau tadi kan di awal kalau fungsi linear kita tuliskan dengan AX plus B misalkan kayak gitu. Tapi pada dasarnya bentuknya itu sama. Atau A plus BX, kayak gitu juga tidak masalah. Pokoknya kita yang harus kita ketahui, kalau garis lurus berarti pangkat tertingginya 1. Kalau garis lengkung pangkat tertingginya 2. Lengkungnya banyak, pangkat tertingginya 3, dan seterusnya. Itu. Kita ketahui bahwa tadi nilai A0, A1, AR, atau B, C, D, E, F, G, terserah kita menamainya, dia adalah parameter fungsi GX. Maka kita juga akan menentukan nilai parameter tersebut sehingga garis G tadi akan mendekati titik-titik data. Gimana, Bu? Misalkan koordinat titik-titik data adalah misalkan kita temukan ini. Maka selisih dengan fungsi G dapat kita hitung dengan rumus kayak gini. EI itu adalah menandakan error, ya. MI itu adalah data awalnya, G itu adalah fungsi yang mendekati. Misalkan kita hitung dengan rumus seperti ini. YI, I-nya nanti jalan ya. I1, I2, I3, seterusnya gitu ya. YI dikurangkan G, XI, terus saat parameter A0 dan seterusnya. Ini bentuk umumnya. Ini bentuk umumnya. Kalau dimasukkan dalam rumus kayak gimana, Bu? Ya kayak gini, misalkan YI dikurangkan A0 tambah A1 kali X1 tambah A2 kali XI kuadrat tambah A3 kali XI pangkat 3 kuadrat.
Nah, lalu kemudian yang kelima, kita akan menghitung tingkat kesalahan fungsi diukur melalui rumus dengan rumus seperti ini. Kesalahan fungsi tadi kan kita rumusnya kan DI kuadrat gini ya. Ini harusnya konsisten D kecil ya. D kecil aja ya. DI kuadrat dengan rumus bla bla bla, yaitu sigma error dikuadratkan ya. Ingat ya, error tadi ya. Yang Y1 dikurangkan X1 ini Y sama dengan GXI. Ini bentuk seperti ini tuh sebenarnya maksudnya itu kayak gini. Ya. Paham ya? Itu Bu, suaranya kok di saya keputus-putus, Bu, blab. Masa? Saya ulangi ya. Untuk tingkat kesalahan fungsi diukur melalui rumus seperti ini. Ini supaya konsisten saya buat di kecil. Rumusnya itu kayak gini. Error I kuadrat, di mana I-nya itu 1 sampai N. Bentuknya seperti ini. Waduh Bu, kok ruwet sih kayak gimana? Bentuk ini itu sebenarnya sama persis kayak yang sudah kita bahas di slide-slide sebelumnya. Jadi sebenarnya sigma ini itu berarti nanti sama dengan Y1 dikurang kayak tadi ya, misalkan G X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang G X2 kuadrat. Sebenarnya G sama F itu kan cuma penamaan fungsi ya. Jadi teman-teman jangan bingung kalau ketemu ternyata di sini G atau F atau H atau I atau J gitu ya, terserah ya. Ditambah dan seterusnya sampai terakhir misalkan YN dikurang G XN kuadrat. Ada yang mau tanyakan? Itu Bu, kalau nggak salah ini kayak itu ya, kayak metode secant atau Bolzano atau tabulasi itu nggak, kalau nggak salah ya, dari bentuknya loh ya. Ya beda sebenarnya, ini kan error aja. Ini errornya ini Mas, menghitung errornya. Tadi kan kita fokusnya mau mencari error minimum, gitu kan ya? Ini menghitung jadi errornya. ini error di setiap titik ya Bu ya? Iya, errornya setiap titik nanti digabungkan jadi satu. Ya, karena dia di sini adalah sigma error kuadrat gitu ya. Sigma error kuadrat mana tadi? Oh ini. Sigma error kuadrat di mana I-nya dari 1 sampai N. Nah, tadi kan kita fokusnya mau mencari nilai minimum error. Kalau errornya sudah ketemu, kita akan cari errornya tadi disama dengan K0. Ini disama dengan K0, ini disama dengan K0, ini disama dengan K0. Kenapa Bu disama dengan K0? Karena kita tahu bahwa teori untuk mencari nilai maksimum atau nilai minimum dalam turunan, itu kita cari turunannya sama dengan Yang turunnya sama dengan 0. Nah, sama dengan 0. Oh ya, soal itu Bu, saya masih agak bingung juga, maksudnya yang dimaksud turunan sama dengan 0 itu kita kalau diberikan fungsi itu nyari turunannya dulu sampai menuju 0 atau gimana Bu? Maksudnya dipakainya itu. Dalam konteks ini, saya ulangi lagi ya yang ke depan ya. Dalam konteks ini kita tadi menyampaikan dari awal, ya saya singgung dulu. Bukan fungsi yang didekati ya. Tadi kan kita kalau ketemu titik-titik asli, curve fitting itu kita akan memilih fungsi yang bisa mendekati titik tersebut. Apakah nanti fungsinya lurus atau fungsinya lengkung, kayak gitu ya. Nah, fungsi itu misalkan kita kasih nama Gx. Nah, Gx-nya ini tadi terserah mau lengkung atau lurus, seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau kita sudah menemukan Gx, kita kan berarti sekarang punya dua. Punya Gx sama punya titik yang asli. Ya. Misalkan titik yang asli kita kasih nama M. Ini ya. Ini misalkan titik yang asli kita namakan M. Terus garisnya yang mendekati kita namakan Gx. Nah, berarti kita kan selanjutnya melihat seberapa besar errornya. Yang akan kita fokuskan kan errornya yang paling kecil, Mas. Jadi yang dimaksud turunan tadi, yang turunan sama dengan 0 tadi, teori untuk mencari nilai error terkecil. Turunannya itu mana, Bu? Ini loh, yang saya kasih nama D tadi loh. D. Ini konsepnya sama dengan turunan. Jadi kita kasih nama D, di mana D itu adalah sigma dari EI kuadrat, di mana E ini adalah error, dengan I-nya dari 1 sampai N.
Jadi D turunan yang kita maksud tadi ya ini yang kita hitung di sebelumnya. Sebelumnya tadi sudah, tapi kayaknya saya coret ini. Kayak gini. Jadi yang dimaksud turunan itu perhitungannya itu ya Bu ya. Errornya. Ah. Errornya disama dengan K0. Perhitungan error. Okay. Ya, konsepnya kita menggunakan konsep turunan. Oh ya Bu, saya mau nanya Bu, A0 itu kita tahunya dari mana Bu A0 itu? Ya kita diketahui. Tapi nanti maksudnya mulainya loh misalnya dari gini, A0 itu kan sebenarnya A0 A1 itu fungsinya. Misalkan fungsi yang kita dekati, Mas. Misalkan kita datanya itu kita dekati dengan garis lurus. Garisnya adalah 2x plus 1. A0-nya ya 1 ini. Kalau dia didekati dengan fungsi 3x plus 2, maka A0-nya ya 2 ini. Nanti alurnya nanti kita akan coba. Mudah-mudahan nanti ada latihan soal setelah ini. Gitu. Walah, A0 itu dari turunan gitu ya Bu ya? Bukan turunan, fungsi. Oh iya maksudnya dari fungsi. Ya. Saya kan Ibu kan tadi kan bilangnya A0 sama dengan 1 kan saya nengoknya kan dari yang fx 2x plus 1 kan kalau diturunin kan ya turun gitu bisa 2x-nya tinggal enggak sih. Oh, bukan. Bukan ya. Dia yang tidak kena x, Mas. Ini loh, gini. Ini awalnya. Lah, ini ya. Kan tadi fungsi yang didekati kan gx. Ini sebenarnya bentuk umum, Mas. Bentuk umum. Kalau mau kita akan dekati dengan garis lurus, berarti nanti gx-nya itu sampai sini toh. Nah, ini kan ada. Kalau A1 itu kan yang dia yang koefisien dari X, gitu ya. Misalkan A2 dia koefisien dengan X2. Ada nih yang sendirian yang tidak nempel semuanya. Dia adalah A0. A0 itu parameternya. Ngerti nggak? Oh, berarti parameter fungsinya ya Bu ya? Ya, parameter fungsi yang akan kita dekati. Oh, apakah baik, dia baik. Nanti garisnya lurus, apakah dia garisnya lengkung, pokoknya dia yang sendirian itu namanya A0. Yang nggak ada deket sama, bukan koefisien X, bukan juga koefisien X kuadrat. Gitu. Oke ya? Oke Bu, lanjut. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita bahas satu-satu, Mas. RKT, regresi, apa tadi? Astagfirullahaladzim. Terkecil, regresi kuadrat terkecil untuk kurva linier. Nah, kita akhirnya kayak gini, Mas. Oh, memang ini penamaannya agak membingungkan ya. GX sama dengan A plus BX. A plus BX itu sama aja artinya nanti A0 ditambah A1 BX gitu ya. GX sama dengan A0 plus A1 BX. Ini adalah fungsi kuadrat. Gimana sih Bu? Fungsi kuadrat, fungsi linier. Gimana sih Bu Puji kita membedakan antara fungsi linier dan fungsi kuadrat? Kalau fungsi linier itu sampai pangkat 1 tok. Kalau fungsi kuadrat sampai pangkat 2. Gitu ya. Oke, kita menentukan GX-nya adalah seperti ini. Nah, sekarang kita hitung kesalahannya. Maka kesalahannya nanti akan karena rumusnya adalah YI dikurang GX gitu ya. Maka GX-nya akan kita rubah menjadi A plus BX kayak gini. Jadi ini sebenarnya gini. YI dikurang dalam kurung A plus BXI. Karena ini adalah sebenarnya cuma menggantikan GX saja. Ya. Awalnya kan rumusnya kan gini. YI dikurang GX gitu ya. Kuadrat. Karena GX-nya sama dengan A plus BX, maka kita rubah menjadi A plus BXI kuadrat. Nah, kalau kurungnya kita lepas, maka dia akan menjadi YI dikurang A dikurang BXI. Dikuadratkan. Gitu. Ada yang ingin tanyakan? Contoh soal aja Bu. Contoh soal. Nanti dulu, harus ngerti dulu. Ya. Nah, sekarang kalau ini sudah, agar nilai D dapat seminimal mungkin, ini tapi kalau contoh soal nanti kalian cuma memperhatikan aja ya. Mending latihan soal. Nanti latihan soal kalian udah ngerjakan, baru kita bahas. Gitu ya. Setuju? Boleh-boleh aja sih. Boleh. Oke. Nah, agar nilai D kuadrat dapat seminimal mungkin, maka persamaan jumlah kuadrat kesalahan harus diturunkan terhadap parameter A dan B untuk kemudian disamadengankan 0.
Ya, kayak gitu ya. Diturunkan terhadap parameter A dan terhadap parameter B untuk kemudian disamakan dengan 0 pada rumus yang tadi. Contoh, kayak gini. Misalkan turunan pertama terhadap parameter A, berarti D kuadrat diturunkan terhadap A sama dengan 0, ini hitungannya hasilnya disamakan dengan 0, berarti nanti kita akan menemukan nih. Oh, berarti nanti kita akan menemukan yang mana ini yang error sehingga menyebabkan error terkecil. Seperti itu. Ya. Ini yang diturunkan terhadap parameter B. Kayak gini dulu, dituliskan dulu rumusnya. Parameter D diturunkan terhadap parameter B, dia samakan dengan 0, sehingga kita menemukan bentuk seperti ini. Ini kita catat dulu. Nah, ini kita catat dulu. Nah, terus kemudian selanjutnya, jika sigma A dapat diasumsikan senilai dengan nilai A, NA, sebagai akibat penjumlahan akumulatif suku ke-1 sampai suku ke N, maka persamaan satunya tadi kita dapatkan, ini kan seperti ini akan berubah menjadi NA. NA ditambah sigma BXI, sorry, ini A-nya ya, sorry, ini nilai A-nya. Nilai A-nya, sigma A-nya kita ganti NA. Ngerti nggak kenapa kok NA? Sigma A. Sigma A ini kan artinya kalau I-nya 1 sampai N, ngerti nggak maksudnya? N itu iterasi bukan tuh? N itu ke N, suku ke. Ya. Iya, maksud saya iterasi itu. Ya, suku ke N. Suku, beda dengan iterasi ya. Kalau iterasi kan dihitung sampai sebanyak berapa. Kalau ini suku ke. Jadi kalau misalkan saya tulis ini A gitu ya. Ini A, ini I-nya sama dengan 1 sampai N. Biasanya kalau ini adalah sesuai dengan parameternya, dia akan dikalikan seterusnya. Tapi kalau A itu kan parameter, kalau kita lakukan sigma berarti kan A plus A plus A plus A sejumlah N. Ya. Ini plus A sebanyak N. Iya kan? N-nya itu berapa? Terserah. Kalau misalkan saya bicara itu 7, N-nya 7, berarti nanti A dikalikan 7. Kalau 8 berarti A kalikan 8. Kalau 1000, A kalikan 1000. Nah, tapi kalau kita bicara bentuk umum, ya, kalau kita bicara bentuk umum, kalau ada penjumlahan A sebanyak N, maka kita bisa tuliskan N kali A. A-nya sebanyak N. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju aja sih, Bu. Ya, yang nggak ngerti boleh tanya. Saya tak ngambil ini. Yang nggak ngerti boleh tanya. Bagaimana kita merubah sigma A menjadi bentuk N kali A? Yang nggak ngerti boleh tanya. Ayo, harus ngerti nanti. Mas Iqbal, ngerti Tinggal nggak? ditambah-tambah atau langsung dikali. Soalnya Ibu di sini kan ada dua, ini A plus A sampai N, habis sama dengan N kali A. Itu yang bikin salah kaprah, Bu, istilahnya, Bu. Nah, itu bukan salah kaprah, tapi Anda yang nggak mudeng. Loh, bentar, Bu. Misalnya kan gini, kalau misalnya A-nya nilainya 2 gitu, berarti kan 7 kali 2 berarti nanti. Iya. Loh, bukannya tambah 2 gitu, Bu. Anda tahu prinsip perkalian? Ya, itu zaman SD. Kalau Anda belajar 2 kali 7, ayo. 2 kali 7 sama dengan sebalik, habis. Itu C. Ayo, gimana nuliskannya? 2 kali 7. Oh, iya. 2 tambah 2. Salah. Nah, itu loh, yang salah kaprah memakai pemikiran Anda. 2 kali 7 itu berarti 7-nya itu 2 kali. 2 kalinya 7 berarti 7 kali. Iyalah. Ya, kalau itu tahu lah, Bu. Nah, ya itu prinsipnya. Ya, itu pegang dulu. Oke ya. Sekarang kalau ini A ditambah A sebanyak N kali. Gimana Anda menuliskan? A ditambah A ditambah sebanyak N kali. Apakah Anda mau menuliskan A-nya sebanyak-banyaknya sampai kertas nggak cukup? Kan ini menyimpulkan. Bukan membuat salah kaprah, ini menyimpulkan. Bentuk penjumlahan A tadi yang sepanjang N itu bisa kita tuliskan dengan bentuk apa? N kalinya A. Ini ngomongnya itu N kalinya A. Kayak gini. Kalinya 7. Ya, 2 kalinya 7, 7-nya yang dijumlahkan. 7 tambah 7 tambah 7.
Bukan 2 tambah 2 tambah 2 sebanyak 7 kali. Oke lah Bu, kayaknya tadi saya ngantuk tadi Bu. Nah, ya. Oke ya, pemikirannya kayak gitu ya. Konsepnya ya, nanti bisa diputar lagi. Wes, saya anggap ini ngerti. Sigma A tadi sama dengan NA, berarti ini. Terus ini tetap. Tujuannya kenapa Bu diginikan? Nanti disama dengankan. Ya, sehingga kita bisa menulis sigma Y1 itu nanti seperti apa. Atau kita bawa ke arah rumusnya si error tadi. Ya, dibawa ke error. Nah, kayak gini. Oke. NA ditambah sigma BX1 sama dengan sigma Y1. Oke, kita akan bawa A sama dengan. Oke, boleh ya. Kita mau bawa A sama dengan atau sigma Y1 sama dengan itu boleh. Mana yang menurut saudara lebih mudah? Kalau dibuat A sama dengan, nanti kita akan ketemu ini adalah bentuk dari perhitungan error kita kan. Iya nggak? Kita tadi error kan hitungnya Y min GX kayak gitu. Sehingga ini bisa kita rubah. NA sama dengan bentuk ini. A-nya sama dengan 1/N dari bentuk ini. Ini adalah kita tulis persamaan 1. Dan ini akhirnya persamaan 3. Persamaan 2-nya yang tadi kita hitung yang pada parameter B ya. Ini adalah persamaan 4. Oke, kita catat dulu. Persamaan 4. A sama dengan Y min BX. Oke. Oke, silakan. Itu Bu, istilahnya sigma YI itu kan Bu. Itu maksudnya itu sigma keseluruhan sampai suku ke N. Y ke berapa gitu Kak Bu? Ya, jadi misalnya saya mau ngitung Y, saya ini kan yang rumus kedua ya, yang NA ditambah sigma BXI sama dengan YI gitu kan. Misalnya saya mau ngitung sigma Y suku kedua lah katakanlah. Itu berarti saya yang sebelumnya itu berarti rumusnya NA ditambah sigma BX2 gitu Kak Bu. Ya bukan N, N-nya berarti 2. Kalau suku kedua, N-nya kita pakai 2. Oh, berarti itu ngikut apa Bu I-nya itu? Ya urutannya XI. XI, misalkan I pertama berarti X1 gitu ya. I kedua S2 dan seterusnya. Ini misalkan Anda mau memudahkan ini pakai I juga nggak masalah sih. Oh, alah. Berarti I itu mengikuti suku ya Bu ya? Ya, mengikuti sukunya. Oke. Oke ya. Oke, sekarang yang B, kita kerjakan yang B tadi. Yang B tadi kita dapat persamaan yang kedua, bentuknya kan seperti ini. Ini kita lakukan hal yang sama. Kita geser aja, kita buat X1, sigma YI XI. Kok gatel? Sigma YI XI. Ya, ini 5, persamaan 5. Lalu persamaan 3 yang sudah kita dapatkan, tadi kan kita juga mendapatkan bentuk yang mirip ya. Sigma YI min sigma BXI, ini ya, A-nya sama dengan 1/N, ini kita gabungkan dengan persamaan yang kelima. Terserah Anda mau menggantikan yang A, atau yang Anda yang masukkan A, atau mau Anda gantikan di YI-nya, ngerti nggak maksudnya? Kayak substitusi gitu loh. Substitusikan persamaan 3 ke persamaan 4 gitu ya. Interpolasi sebutannya karena dia akan terus berjalan. Oke, saya bawa ke sini. Persamaan ketiga, ada yang bisa mendikte saya persamaan ketiga? A sama dengan 1/N. Ya tadi. YI. Sigma YI min sigma BXI. BXI. Ya. Oke, BXI. Ini ya. Gini ya. Oke. Persamaan 3 kita masukkan pada persamaan ini. Anda mau merubah yang mana? Ini aja Bu, saya yang merubah, yang A-nya saya ganti ini, boleh. Jadi persamaan yang ini, A-nya ini akan saya ganti ini. Berarti ya, A-nya saya masukkan sebagai pengganti A. Sehingga kita tuliskan, ini XI-nya tetap jadi seperti ini. Ini A. Lalu kita lakukan interpolasi lagi, gitu ya. Kita interpolasi lagi. Ya apa ini? Ya, ini berarti supaya 1/N-nya hilang, berarti dia harus dikalikan N. Setuju nggak? Ya nggak? Kita kan kalau melakukan interpolasi, melakukan perhitungan seperti ini, kalau ada per-nya kan menyusahkan ya.
Sehingga ini kita kalikan N. Sehingga nanti di sini nggak ada N-nya. Ngerti nggak? Saya tulisnya. Ini kalau A-nya kita masukkan, bentuk awalnya dia akan menjadi sigma XI dikalikan 1/N. 1/N ini kan konstanta. Bisa saya letakkan di luarnya sigma. 1/N XI, sorry. Sigma YI min sigma BXI. Terus kemudian ditambah sigma BXI kuadrat sama dengan sigma YI XI. Kayak gini. Nah, kita akan menghilangkan N ini. Kalau menghilangkan N, berarti semuanya harus dikalikan N. Berarti yang ini N-nya hilang. Tapi menyebabkan di sini ada N-nya, di sini ada N-nya. Setuju nggak? Ya. Nah, kalau sudah di sini ada N-nya, berarti nanti jadinya seperti ini. Kemudian apa yang kita lihat? Di sini itu, Bu, dia mengandung B, dia mengandung B. Kita sederhanakan. Ya, kita sederhanakan, berarti ini kita letakkan di ruas kiri menjadi B dalam kurung, ini kurung biasa, N sigma XI kuadrat min sigma XI kuadrat, tutup kurung. Oke, ya. B-nya kan udah keluar ya. Nah, nanti kan kita bisa menjumlahkan ya. Ada N-nya di sini sama-sama XI kuadrat, ini sama-sama XI kuadrat. Tapi kalau ini XI dikuadratkan ya, kalau ini sigma XI kuadrat. Hati-hati. Sama dengan N sigma YI kali XI dikurang ini pindah ruas ke kanan. Celing. Jadi bentuk seperti ini. Sehingga kita bisa menemukan nilai B ini sama dengan ini di atas dibagi ini. Ini menjadi persamaan 6. Maka kita ketemu, Mas, ada A, ada B. AB ini yang akan kita bentuk menjadi persamaan yang akan kita lakukan, kita dekati supaya minimumnya supaya errornya minimum. Ngerti? Kalau belum nyoba latihan, belum tentu ngerti. Oh ya, nanti saya akan carikan latihan. Tapi minggu depan itu masih curve fitting lagi. Mungkin latihannya setelah minggu depan ya. Minggu depan kita ketemu, kita akan belajar curve fitting lagi. Setelah itu saya kasih tugas. Oke ya? Sampai sini. Wes, A-nya ketemu, B-nya ketemu. Nah, sehingga persamaan 4 dan 6 tadi, mana tadi? 4. Ya, sudah saya tuliskan ya. Persamaan 4 dan 6. Nah, ini dituliskan di sini nanti, Mas. A-nya, B-nya. Persamaan 4 dan 6 dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan koefisien A dan koefisien B. Sehingga fungsi GX dapat diperoleh dan minimum errornya minimum. Sedangkan untuk mengetahui derajat kesesuaian dari persamaan yang dicari dapat dihitung juga melalui koefisien korelasi yang berbentuk seperti ini. Ini kalau kita mau mencari koefisien korelasi ya. Ini rumusnya dicatat dulu. Nanti yang penting teman-teman udah punya rumusnya. Dengan R adalah koefisien korelasi. Kayaknya kita buat itu aja ya, tugas besar aja ya, supaya nggak sia-sia ya. Presentasi gitu ya. Mungkin nanti setelah minggu ke-10 atau 11 ya, nanti kita agendakan lagi. Sekarang teman-teman cukup tahu dulu aja. Seperti itu. Ini R sama dengan koefisien korelasi, rumusnya ini, di mana rumus DT kuadrat itu adalah ini. Kalau D kuadrat kan tadi errornya ya, teman-teman sudah tahu ya. DT kuadrat rumusnya ini. Ini sama. Ini dan ini sama. Y min Y kuadrat D dan seterusnya. Nah, kalau dari perhitungan ini kita temukan R-nya sama dengan 1, maka fungsi GX memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi dengan persamaan aslinya. Ya. Apakah harus 1 persis? Nggak harus. Kalau misalkan 0,9 atau pokoknya semakin dia dekat dengan 1, maka dia kesesuaiannya tinggi. Tapi kalau 0, kesesuaiannya berarti rendah banget. Jadi fungsi yang Anda bentuk tadi itu adalah ininya.
apa namanya, astagfirullahaladzim, sudah sesuai atau tidak gitu. Hilang dikit langsung melayang, seperti itu. Gitu ya. Ini contohnya ya. Ini sudah saya hitung atau belum ya? Nah ini ya. Oh ternyata sudah saya kasih latihan ya. Silakan saudara kerjakan ini. Loh kok sudah ada jawabannya? Ini titiknya ya. Ini ada titiknya. X1, Y1. Kita mencari X kuadratnya. Ini contohnya ya. Nilai ratanya. Nah, ini tadi mungkin yang ditanyakan A0 tadi yang ditanyakan Nafis ini ya. A0-nya di sini ya Nafis ya. Iya itu Bu. Jadi ketika A0 belum diketahui Mas, artinya kita harus mencari A0-nya. Tapi kalau A0-nya itu sudah diketahui, kita aman. Kalau A0-nya belum diketahui, ya dari fungsi Gx tersebut, berarti kita mencari nilai A0 dan A1 supaya nilai errornya itu minimum banget. Ini contohnya kalau kita tidak diketahui, berarti kita harus mencari A0-nya dan A1-nya. Gitu. Ini contohnya, Mas. Simple kok sebenarnya. Memang biasanya mahasiswa itu kalau kelihatan rumus itu bingung. Tapi kalau sudah dimasukkan ke angka, gampang. Ini contohnya bisa nanti saudara baca ya. Misalkan kita ketemu X-nya seperti ini, Y-nya seperti ini, terus kita dekati ya dengan kurva, ini perhitungannya, menghitung X-nya, Y-nya, dan seterusnya. Ini bisa kita sederhanakan ya, untuk A-nya misalkan 0,4005 kita bisa sederhanakan menjadi 0,4 boleh. Yang ini 2,69090909 kita bisa sederhanakan menjadi 2,69. Jadi kita bisa membentuk fungsi kurva linier dengan nilai A-nya adalah 0,4 dan nilai B-nya adalah 2,69. Bisa juga ditambahkan untuk menghitung nilai R-nya, ya, untuk memastikan apakah R-nya ini 1 ataukah 0, kayak tadi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Bu. Ya, silakan. Itu Bu, saya kemarin pas ujian itu ya, pas nomor terakhir itu kan hitungannya kan panjang banget gitu loh kan Bu. Panjang banget. Akhirnya saya frustasi lah kan, ya sudah lah itu pakai Excel aja lah. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kan kalau ngitung pakai Excel. Nggak apa-apa. Saya nulis rumusnya di situ langsung udah, ini rumus yang saya pakai dah. Nggak apa-apa. Saya kan tidak melarang pakai kalkulator atau pakai Excel. Jadi silakan dipakai. Ini ya, ternyata saya sudah menyediakan latihan. Jadi silakan ini dikerjakan ya latihannya. Tuh, kok ini sudah dikerjakan ya. 2 ya. 2 latihan ini, oh kok 3 ya, 3 latihan. 3 latihan ini silakan saudara coba ya. Di sini sudah kasih bantuan B-nya ini, A-nya ini. Ini kurang lebih kalau dia fungsinya linear ya, pendekatannya linear, maka ini akan sama bentuknya seperti ini. Jadi kalian gambar dulu titik-titiknya. Ya, pertama kalian gambar dulu titik-titiknya ya. Dia akan dekat dengan linear atau kuadrat. Tapi kan yang sudah kita bahas hari ini tuh linear. Maka sebenarnya latihan-latihan ini semuanya linear. Nanti minggu depan kita akan bentuk yang lengkung atau yang kuadrat. Ya, silakan dikerjakan, ada 3 latihan soal ya. Bisa berdiskusi dengan temannya, tapi jangan mindah jawaban teman ya. Kalau mindah soalnya nggak ngerti nanti kalian. Ini gampang banget, cuman 5 datanya. Jadi silakan dikerjakan 3 soal. Sampai sinilah ada yang ditanyakan lagi? Ya udah, pengerjaan boleh manual, boleh pakai Excel. Ya boleh, terserah, Anda mau pakai Excel nggak apa-apa, yang penting ngerti, paham caranya ya. Oke Bu. Ini kalimat motivasi ya dari Pak Sanjeev Bhaskar. Ini beliau adalah rektornya Sussex University ya, University of Sussex gitu ya, United Kingdom. Beliau menuliskan, before you act, listen. Ini saya rasa pas banget, cocok dengan usia kalian ya. Before you react, think. Before you spend, earn. Before you criticize, wait. Dan before you pray, forgive. Juga before you quit, try. Ini ya, ini yang kita banget. Before you quit, try.
Karena kita seringkali tidak tahu sejauh mana kemampuan kita. Jadi jangan nyerah dulu, coba dulu. Sampai kita benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak gitu. Cukup sampai sini yang saya sampaikan. Ada lagi yang mau disampaikan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, ini apa ini Mas muncul kayak gini nih Mas? Oh alah, nggak tahu itu kayaknya dari HP itu promo-promo. Iklan aja ya. Oke. Tapi itu ibu minta saya cariin charger atau gimana nggak bu? Enggak, jangan dulu deh. Oh, Nanti kita diskusi langsung aja. Oh ya Saya minta udah. belikan aja kalau kayak gitu. Janganlah bu, oke bu. Oke bu.